Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min dzalik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasanya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin muslimat, kita harus berhati-hati ketika kita menyampaikan suatu informasi. Baik, sahabat Asik Ngaji, ini adalah klarifikasi dari Syekh Ahmad Al-Misri. Begini, ikhwanillah. Video kemarin yang beredar di media sosial, kemudian tuduhan kepada beliau ini sudah sangat ramai diperbincangkan di media-media, baik YouTube, TikTok, ataupun di Instagram. Kemudian tuduhan kepada Rasulullah SAW inilah yang digoreng, bahkan diangkat oleh non-muslim di luar sana yang memang tidak bertanggung jawab kepada Islam, ya Alhamdulillah. Dan salah satunya misalkan di postingan ini, lah ini beneran, seriusan Muhammad dengan sahabatnya, waduh, katanya seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kemudian kami sayangkan sebelumnya, ya Alhamdulillah, karena memang ini sudah sangat meresahkan. Bahkan wallahi ya ikhwah, wallahi demi Allah, tidak ada riwayat hadis satu pun Nabi SAW melakukan hal yang demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hemat kami ya sengaja untuk digoreng, sengaja untuk dinaikkan pemberitaannya
Ya, kalau misalkan bagi orang-orang yang membenci kepada Islam, ini sangat senang, ikhwafillah. Bahagia mereka, apalagi dalam rangka untuk menjatuhkan Islam. Dan setelah ada klarifikasi ini, alhamdulillah kami agak sedikit tenang begitu ya. Kami agak sedikit bergembira karena orang yang kemudian dituduh ini juga yang beliau sampaikan, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Beliau menyatakan demikian, bahwasanya tidak ada riwayat pun dan itu tidak benar, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal yang tidak dipatut dibenarkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini hemat kami, alhamdulillah, menjadi titik terang begitu ya bagi kita kaum muslimin. Dan kalau misalkan kita melihat riwayat hadis Nabi SAW terkait itu, wallahi tidak ada ikhwafillah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau ini pihak yang dituduh, maka kita harus mengedepankan husnuzon. Dan kepada orang yang sekarang menjadi korban, ya, yang mengatakan dirinya menjadi korban, maka kita tidak boleh menghinanya dan kita tidak boleh merendahkannya. Nah, di sini sikap umat Islam tentunya harus mendukung langkah-langkah untuk kemudian diproses secara hukum, alhamdulillah. Karena apa? Karena di pihak beliau ini, ya, Syekh ini, beliau sampaikan tadi bahwasanya ini adalah fitnahan dan tuduhan. Kemudian di satu sisi ada juga yang mengatakan bahwa ada yang menjadi korban. Maka ranah ini tidak bisa dibuktikan melalui opini yang ada di media sosial. Tapi memang ini harus ada pembuktian. Caranya seperti apa? Ya kita serahkan semuanya, ya hafillah, ke pihak yang berwajib, ke pihak penegak hukum, untuk kemudian diproses secara hukum, dipanggilkan, bagaimana nanti ada yang kemudian dituduh pelaku dan korban itu nanti akan sama-sama memberikan kesaksian dan nanti hakim yang akan menilai, alhamdulillah. Jadi dalam hal ini kita kaum muslimin meredam diri, jangan banyak berspekulasi karena dugaan kita ini ya bisa salah, bisa benar. Kalau misalkan benar ya berarti sesuai. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak benar? Sehingga mari kita dukung langkah proses hukum agar semuanya terbukti mana yang benar dan mana yang salah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini kami sering sampaikan kepada sahabat semua, sahabat Tasik Ngaji, agar kita harus semakin waspada, apalagi kasus-kasus yang semacam ini itu kalau misalkan terdengar oleh non-muslim di luar sana yang sebelumnya memang mereka itu benci kepada Islam, mereka itu tidak suka dan tidak ridho kepada Islam, maka mereka akan selalu menggoreng hal itu semua, ya. Sehingga di sini kami mengajak untuk tetap bersabar dan kita terus berhusnuzon, apalagi tadi beliau sampaikan bahwasanya tidak ada riwayat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib melakukan yang seperti dituduhkan tadi. Ya, sekali lagi kita dukung proses hukum, kita dukung kepolisian untuk melihat bagaimana realita sebenarnya. Dan kami Al-Fakir, ikhwafillah, dalam hal ini kami tidak memihak siapapun. Yang kami pihak adalah sebuah kebenaran. Dan untuk saat ini kita tidak bisa memutuskan, ikhwafillah, sehingga kita serahkan semuanya dan Allah yang Maha mengetahui. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi kehati-hatian untuk kita menilai, alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.